membara, desanya dikenal. Dia sangat merindukan bintang pujanya. Sai nan togi honona Tuha sonangani salut na posea nang tinobus nai. Shalom, selamat berjumpa dalam renungan harian HKBP Maranatha Rawalumbu, hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertaimu. Amin. Firman Tuhan renungan untuk kita hari ini dari 1 Kronika 29 ayat yang ke-15. Sebab kami adalah orang asing di hadapanmu dan orang pendatang, sama seperti semua nenek moyang kami, sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi, dan tidak ada harapan. Ai halak dagang lohami diadufan di bohim, jala halak pangisua. Suak songon saluhut opunami, tulusun halilu sabingdo ari-ari nami, di atas tanah on, jaladang adong si hirimon. Bapak Ibu, saudara-saudara, berbicara soal status adalah sesuatu hal yang sangat penting. Dan setiap orang ingin memperbaiki statusnya yang menunjukkan suatu keberadaan kehidupannya. Dalam firman Tuhan hari ini, Daud mengaku bahwa dia adalah seorang pendatang, seorang asing, dan itu menunjukkan suatu pengakuan kerendahan hati di hadapan Allah. Apa yang dia perbuat, apa yang dia lakukan, semata-mata hanya karena pemberian Tuhan. Tapi kita harus mencoba, Bapak Ibu saudara-saudara, apakah yang dimaksud dengan sebuah status, dan apakah status kita di hadapan Allah saat ini? Yang pertama, kita bukan orang asing lagi. Dahulu memang kita disebut orang asing, kita disebut orang kafir, dan tidak mempunyai Allah yang hidup, tetapi menyembah Allah berhala dan patung-patung. Tetapi perjumpaan kita dengan Tuhan memperbaharui status kita, menjadikan kita menjadi anak Allah yang diwarnai dengan kepercayaan kita kepada Allah. Perjumpaan mengubah status kita. Untuk itu kita bukan lagi orang asing, Bapak Ibu saudara-saudara, di hadapan Tuhan.
Tapi diperlukan suatu proses saling mengenal yang mengalami progres. Kita bukan orang asing, sebab kita telah ditebus oleh Allah. Barang siapa mengenal Allah dengan baik, mengenal anaknya Sang Firman, jelas kita mengenal Allah yang esa melalui Yesus di dalam firman-Nya. Dengan pengenalan itulah kita bukan orang asing lagi. Yang kedua, kita bukan pendatang. Seorang pendatang tidak menetap secara permanen di suatu tempat. Dia akan berpindah-pindah. Dia tidak tinggal dalam satu tempat. Dia harus berpindah-pindah. Kita dahulu seorang pendatang dengan jiwa yang tidak menetap, alias mengembara seorang pengembara. Hidup kita tidak tenang dan damai karena adanya ancaman, bahaya, direndahkan, diintimidasi. Tidak diterima dengan baik. Bahkan kita diusir dan lain sebagainya. Itu berdampak kepada jiwa yang menderita. Itu sebabnya Tuhan menginginkan kita menjadi penghuni tetap di dalam rumah Bapa. Tadi kita sudah diangkat menjadi anaknya, maka kita penghuni tetap di rumahnya. Kita ini adalah pewarisnya. Dan yang ketiga, kita menjadi kawan sewarga dari orang-orang kudus. Pada hakikinya setelah kita menerima Yesus, maka kita sudah menjadi bagian orang-orang yang kudus. Itu sebabnya dalam pengakuan iman Rasul dikatakan bahwa kita menjadi orang-orang yang bersekutu dengan orang-orang kudus. Setiap bertemu dengan orang percaya, maka kita sedang bertemu dengan orang-orang kudus. Dan yang keempat, kita menjadi keluarga Allah. Setelah percaya, setelah beriman kepada Yesus, kita menjadi bahagian dari keluarga Allah. Oleh karena itu, sebagai keluarga Allah, maka hidup kita dijamin oleh Allah. Allah akan memelihara, memberikan kebutuhan hidup selama di dunia ini. Dan bahkan kita diberikan hidup yang kekal. Sebagai keluarga Allah, maka kita memiliki hubungan persaudaraan yang rukun dan indah dengan sesama orang. Karena itu pastikan status kita. Pastikan statusmu. Apakah masih orang asing atau pendatang? Atau kita sudah menjadi kawan sewarga Allah? Kita pastikan melalui karya dan kehidupan kita. Walaupun Daud mengakui dia seorang asing dan pendatang, tapi Allah telah memelihara kehidupannya. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita adalah bukan orang asing lagi, tapi kita adalah warga kerajaan Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memperbarui status kami menjadi keluarga Allah. Engkau telah memilih kami untuk pewaris kerajaan. Tuntun kami Bapa, agar kami selalu dapat mempertahankan identitas kami sebagai anak-anak Allah. Kami bukan pendatang, kami bukan orang asing, tapi kami adalah anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan, berkati kehidupan kami, berkati pekerjaan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus-Nya, itulah yang menyertai memberkati engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Salut
na porseya ng